Halo semua, perkenalkan kita dari kelompok 3 Manajemen Investasi yang beranggotakan saya sendiri yaitu Belin Olivia dan ada teman saya Tania Malika, Edo Saputra, Salsa Agatania, dan Andika Yeremia akan membawakan materi tentang reksadana pada mata kuliah Manajemen Investasi. Jadi dari manajemen investasi ini nantinya tanpa berlama-lama ya teman-teman, kita akan membahas tentang definisi, portofolio, kekurangan, kelebihan, dan jenis-jenis reksadana. Jadi mari kita mulai oleh rekan saya yaitu Tania Malika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Malika Feberianti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang reksadana ya teman-teman pada pertemuan 3. Nah, teman-teman bisa lihat di slide ini ada definisi ya teman-teman. Saya akan menjelaskan sedikit saja. Jadi reksadana itu adalah alat investasi yang berguna untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam produk keuangan atau portofolio efek oleh perusahaan manajer investasi. Jadi nih teman-teman mau kayak belajar investasi tapi tuh nggak ngerti sama sekali ya, kita tuh bisa gunakan reksadana teman-teman. Jadi tuh reksadana ini sendiri itu kayak jalan pintas cuan kita atau uang kita itu dikelola sama orang yang udah ahli atau pro. Jadi itu kita bisa santai tapi cuan tetap ngalir teman-teman. Nah, ini itu cocok banget buat kalian yang pemula atau yang ingin baru belajar mengelola keuangan di investasi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu ada portofolio efek dalam reksadana ya teman-teman. Yang pertama itu ada reksadana pasar uang, di mana mengarah investasi surat berharga utang jangka pendek yang kurang dari 1 tahun. Di sini ada contohnya, itu ada deposito atau surat utang jangka pendek ya teman-teman. Jadi ini tuh cocok banget buat para pemula dan yang cari resikonya itu rendah ataupun dananya itu cepet banget bisa dicairkan. Nah, yang kedua ini itu ada reksadana pendapatan tetap, di mana mayoritas itu isinya obligasi atau surat utang jangka menengah atau panjang. Nah, untuk mendapatkan imbalnya itu terdiri dari kupon atau bunga yang secara berkala ya teman-teman. Dan ini tuh pun cocok untuk kalian yang mau hasilnya lebih tinggi dari deposito, tapi pendapatan itu tuh relatif tetap stabil. Nah, yang ketiga itu ada reksadana saham ya teman-teman, di mana itu mayoritas itu isinya saham perusahaan terbuka. Nah, potensi cuannya itu memang tinggi, tetapi nggak kalah juga resikonya itu pun juga lebih tinggi ya teman-teman. Nah, kalau yang ini tuh cocok untuk peluang para yang berani ambil risiko itu loh teman-teman. Kayak investasinya ini juga jangka panjang, cocok nih buat kalian yang nyalinya gede tapi juga jangan takut. Nah, jadi reksadana itu punya banyak jenis, tinggal disesuaikan aja sama teman-teman mau yang dari pemula ini bisa ambil yang pertama, yaitu reksadana pasar uang, karena resikonya itu rendah dan aman. Terus juga ada yang cocok buat kalian yang memburu cuan, disarankan untuk yang ketiga ya teman-teman, reksadana saham. Nah, jadi itu dia ya teman-teman pemaparan dari rekan kita mengenai definisi dan portofolio dalam reksadana. Selanjutnya ini ada keuntungan berinvestasi di reksadana ya teman-teman ya. Jadi yang pertama ini keuntungannya adalah kemudahan. Jadi reksadana ini adalah produk investasi yang sangat mudah. Jadi calon investor ini cukup datang ke bank, perusahaan sekuritas, atau website penjual reksadana online. Yang kedua ada modal minimum. Jadi modal minimum uang yang harus dikeluarkannya ini Rp100.000 dan bisa dilakukan secara auto debit. Yang ketiga ada waktu fleksibel. Jadi misalkan jika dibandingkan dengan investasi saham, investasi reksadana ini relatif membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk dikelola. Jadi kita cukup mengontrol di setiap bulannya. Yang keempat ada banyak pilihan, yang dimana reksadana ini memiliki beragam jenis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan profil resiko kita. Jadi contohnya ini ada reksadana pasar uang yang cocok untuk investor konservatif, ada juga reksadana
saham yang cocok untuk investor agresif seperti itu. Dan selanjutnya ini ada yang kelima, ada pencairannya cepat. Jadi misalkan pencairannya si reksadana ini cuma membutuhkan waktu maksimal 7 hari setelah permintaan pencairan kita. Yang keenam ini bukan objek pajak. Jadi reksadana ini bukan objek pajak karena pajak atas keuntungan investasi ini sudah dibayarkan oleh manajer investasi. Yang ketujuh, ada harga transparan. Jadi reksadana ini memiliki harga yang transparan dan adil. Jadi teman-teman ini nggak perlu khawatir karena situ sudah tertera semua ya di reksadana. Yang kedelapan ini ada hasil investasi atas inflasi, seperti itu. Oke baik, jadi setelah kita mendengar keuntungannya, mari kita langsung lanjut ke kekurangannya teman-teman. Jadi di selain ada keuntungan ini, pasti ada kekurangannya dalam berinvestasi dalam reksadana. Jadi untuk materi kali ini akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Salsa Algatania. Selanjutnya ada kekurangan reksadana. Yang pertama itu ada wan prestasi. Risiko pertama yang mungkin terjadi adalah risiko wan prestasi dari manajer investasi. Kondisi ini membuat manajer investasi tidak bisa memenuhi kewajibannya, yaitu mengembalikan dana serta keuntungannya, atau bisa juga disebut dengan gagal bayar. Hal ini disebabkan dan diakibatkan oleh pemilihan sekaligus pengelolaan efek yang tidak wajar. Yang kedua, masalah ekonomi dan politik. Adanya permasalahan ekonomi dan politik pada sebuah negara yang menyebabkan investasi reksadana tidak stabil. Contohnya adalah kebijakan baru terkait aturan investasi di sebuah negara. Yang ketiga, ada nilai turun. Resiko lainnya yang mungkin terjadi adalah menurunnya nilai aktiva bersih per unit. Biasanya, resiko ini cukup tinggi untuk jenis reksadana saham. Untuk reksadana pasar, uang resiko nilai menurunnya cukup kecil karena instrumennya biasanya dari deposito dan obligasi. Maka dari itu, keuntungan dari reksadana pun tidak menentu. Bisa banyak, bisa juga mengalami penurunan yang bikin membuat kamu tidak untung sama sekali atau bisa dibilang rugi. Nah, tadi untuk definisi udah, portofolio udah, keuntungan atau kelebihannya udah, kekurangannya udah. Nah, sekarang ini akan kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis reksadana yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Edo Saputra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis reksadana. Jenis reksadana itu ada 4. Yang pertama, reksadana terbuka dan tertutup. Perbedaan reksadana terbuka dan tertutup juga bisa dilihat dari sifat penawarannya. Umumnya, reksadana terbuka bisa ditawarkan pada investor kapan saja secara terus-menerus. Sementara reksadana tertutup hanya melalui right issue atau hanya periode tertentu. Yang kedua, ada juga reksadana rupiah dan dolar. Perbedaannya terletak pada mata uang yang digunakan saja, tetapi produknya kurang lebih sama. Sebagai perbandingan, dapat melihat lampiran reksadana Manulife Greater Indonesia. Yang ketiga, reksadana konvensional dan syariah. Produk keuangan konvensional adalah produk-produk keuangan yang sering kita jumpai, deposito, obligasi, saham, reksadana, dan lain sebagainya. Produk keuangan syariah adalah produk-produk keuangan yang dijalankan dengan kaidah-kaidah syariah. Contohnya, suku, saham syariah, dan reksadana syariah. Yang terakhir itu ada reksadana tematik. Reksadana tematik memiliki ciri dan kekhususan masing-masing. Produk-produk reksadana tematik ini terlahir untuk kemajuan di bidang finansial. Baik, jadi ini kita udah masuki sesi terakhir ya teman-teman, yang dimana kita akan membahas tentang pihak-pihak yang berperan penting dalam reksadana dan kesimpulannya. Jadi untuk Andika, kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran penting masing-masing pihak dalam reksadana. Yang pertama itu ada regulator. Regulator itu adalah bertugas mengawasi dan mengatur industri reksadana untuk memastikan transparansi, perlindungan investor, dan kepatuhan terhadap hukum. Contohnya itu OJK kalau di Indonesia. Yang kedua ada broker. Broker itu bertindak sebagai perantara antara investor dan pasar modal, membantu transaksi pembelian atau penjualan unit reksadana di pasar sekunder. Yang ketiga ada investor. Investor itu adalah pihak yang menanamkan modal ke reksadana untuk mendapatkan keuntungan, bisa perorangan atau institusi. Yang keempat ada agen penjual. Agen penjual itu mendistribusikan produk reksadana kepada investor, memberikan informasi dan membantu proses transaksi. Contohnya itu dari agen penjual itu contohnya itu ada bank atau platform investasi.
Yang kelima itu bank kustodian, yaitu bertugas menyimpan aset, reksadana, saham, obligasi, dan lain-lain, mengamankan dana investor, serta melakukan penyelesaian transaksi. Dan yang terakhir yaitu ada manajer investasi. Manajer investasi itu bertugas untuk pihak yang mengelola portofolio reksadana, membuat keputusan investasi, dan bertanggung jawab atas kinerja reksadana. Lalu berikutnya ada kesimpulannya itu adalah reksadana adalah instrumen investasi yang menghimpun dana dari banyak investor untuk dikelola secara profesional oleh manajer investasi ke dalam berbagai aset seperti saham, obligasi, atau pasar uang sesuai dengan jenis reksadananya. Oke, jadi untuk materi kali ini sudah selesai kita bawakan dari yang definisi sampai ke pihak yang berperan penting dan sampai kesimpulan juga ya teman-teman. Jadi semoga pemaparan materi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dari kami kelompok 3 Manajemen Investasi. Bye-bye.